Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri. Dan di video kali ini kita kembali bicara tentang akuntansi. Jadi teman-teman, di video kali ini mungkin kita sharing saja lah ya. Kita sharing terkait dengan apa sih kelebihan teman-teman yang telah belajar akuntansi dengan baik dan benar. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, kenapa sih saya buat video ini? Sebenarnya simpel banget teman-teman alasannya. Semenjak pandemi ini ya, saya melihat ada banyak banget fenomena yang terjadi. Ada banyak banget webinar-webinar atau seminar yang diselenggarakan. Tentunya berkaitan dengan ekonomi ya. Sebenarnya nggak masalah sih teman-teman akan webinar tersebut, malah bagus karena kan itu menambah wawasan kita ya. Tapi ada beberapa poin yang saya highlight teman-teman di sisi pembicaranya. Sering banget saya menemukan ya ada webinar terkait dengan saham. Ya kalau saham kan udah bersifat umum ya. Siapa saja boleh investasi, kan itu investor. Tapi yang menjadi aneh di sini adalah mereka membahas terkait dengan fundamental atau bisa dikatakan laporan keuangan ya. Tapi pembicaranya itu bukan dari jurusan ekonomi. Kalau bukan jurusan akuntansi nggak apa-apa lah ya, yang penting ekonomi. Tapi ini sama sekali bukan dari jurusan ekonomi. Iya, memang pembicaranya itu adalah seorang investor. Saya tahu kok mereka itu investor, tapi dia bukan dari jurusan ekonomi dan membahas fundamental perusahaan. Di sini saya merasa agak aneh sih teman-teman ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa pembicaranya nggak kompeten. Nggak, belum tentu teman-teman. Saya tahu kok mereka itu pasti kompeten ya, pasti portofolio mereka bagus, tapi ketika mereka membahas fundamental perusahaan, itu kan bagian dari ilmu akuntansi ya. Kenapa bukan pembicaranya itu adalah orang akuntansi misalnya. Dan yang anehnya webinar kemarin itu teman-teman, pendengarnya itu adalah mahasiswa akuntansi. Jadi mahasiswa akuntansi diajari oleh jurusan lain, tapi materinya materi akuntansi. Nah itu kan menjadi sebuah ironis ya. Tapi nggak masalah, selagi masih mahasiswa akuntansinya kritis, saya rasa sih nggak masalah ya. Tapi kita kembali lagi teman-teman ke topik video kali ini. Apa sih kelebihan kita sebagai orang yang pernah belajar akuntansi secara baik dan benar tentunya? Di sini yang saya riset teman-teman, yang saya pelajari ya, yang saya cari tahu, apa sih kelebihan teman-teman yang pernah belajar akuntansi step by step. Berkaca dari kasus tersebut teman-teman, kasus tersebut itu sebenarnya enggak salah. Ya saya bisa mengatakan itu enggak salah 100%. Tapi, seperti yang kita ketahui ini, saya flashback ulang terkait dengan akuntansi. Dalam arti pertama kali teman-teman belajar akuntansi itu, teman-teman pasti nggak langsung dikasih lihat laporan keuangan. Sedangkan kalau kita bisa melihat dari semenjak pandemi ini, laporan keuangan ini sangat populer teman-teman. Kenapa? Iya, karena berhubungan dengan saham. Saham sedang diskon, jadi banyak orang mempelajari laporan keuangan. Sedangkan kita jurusan akuntansi, kita nggak langsung belajar laporan keuangan. Kita belajar dulu dari bukti transaksi, jurnal ke buku besar, ya buku besar, baru nyusun laporan keuangan, baru jurnal penutup. Kita udah mempelajari step by stepnya. Sedangkan kebanyakan orang yang bukan jurusan akuntansi, mereka langsung mempelajari laporan keuangan. Apakah hal ini salah? Ya, dibilang salah, enggak juga. Tapi ya memang itu adalah ciri khas manusia. Manusia itu kan pengennya itu langsung berlari ya, sebelum bisa berjalan ya. Sedangkan kita itu diajari untuk berjalan dulu. Bahkan kalau bisa duduk dulu, duduk merangkak, berjalan baru berlari kan. Tapi kan manusia itu pengennya langsung berlari. Ya nggak salah. Tapi mereka itu kan melewatkan beberapa langkah yang telah kita lalui teman-teman. Dan itulah yang menjadi kelebihan kita yang telah belajar akuntansi dengan baik dan benar. Dan ini yang akan kita bahas teman-teman. Apa sih kelebihan kita yang meskipun mereka itu juga bisa baca laporan keuangan, secara rasio, secara fundamental oke. Tapi mereka pasti punya kelemahan. Dan kelemahan tersebut tidak kita miliki teman-teman. Karena memang kita sudah belajar step by step. Tapi ini nggak bisa kita pukul rata ya. Nggak bisa kita katakan semuanya. Dan saya harap teman-teman mendapatkan ilmu baru ya. Kalau misalnya teman-teman tahu kelemahan tersebut bisa diimprove melalui video ini ya. Teman-teman bisa ada refleksi baru untuk belajar. Yang pertama teman-teman, ini mungkin dari sudut pandang investor lah ya. Orang bisa membaca laporan keuangan, ya, bisa tahu fundamental, bisa tahu rasio, itu belum tentu bisa mengetahui asal-muasal akun tersebut. Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan ya, maksudnya apa teman-teman ya? Seperti yang saya katakan tadi, mereka nggak melalui tahap tersebut teman-teman. Ya, tahap jurnal, tahap buku besar, tahap neraca saldo, dan sebagainya. Mereka langsung ke laporan keuangan. Jadi, anggapan mereka, ya, apa yang tercatat di laporan keuangan, akun-akun tersebut itu adalah mewakili nama saja teman-teman. Contoh nih, saya katakan penjualan. Misalnya 50 miliar. Berarti penjualannya itu satu periode itu 50 miliar. Sedangkan penjualan tersebut sebenarnya ada terbagi lagi teman-teman. Ada penjualan bersih dan penjualan kotor. Belum lagi kita bicara soal beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan lah teman-teman ya. Kalau kita lihat laporan keuangan audited, itu hanya satu akun saja teman-teman, harga pokok penjualan. Kalau kita belajar akuntansi dengan baik dan benar, kita akan tahu kalau harga pokok penjualan itu ada komponen di dalamnya. Contohnya ada persediaan, ada pembelian, ya, ada biaya produksi kalau untuk manufaktur, ada biaya overhead, ada tenaga kerja langsung dan lain sebagainya. Cenderung orang itu tidak tahu teman-teman, mereka hanya tahu naik atau turun, ya, mereka tidak tahu komponen apa di dalamnya. Sehingga ini akan mempengaruhi pada usaha yang dikaji. Kalau sektor usahanya itu manufaktur, tentu kita itu harus melihat secara rinci apa saja komponen-komponen HPP tersebut.
ya. Dan kita harus lihat apa saja yang membuat dia naik dan turun, bukan hanya sekedar nama besarnya saja, HPP, tapi dalamnya itu ada apa-apa saja. Dan ini yang sering orang miss, teman-teman. Dan apakah teman-teman juga miss? Saya yakin tidak, karena teman-teman belajar akuntansi step by step. Kita itu belajar dari menjurnal dari awal ya, sampai kita menyusun satu akun tersebut. Jadi saya rasa itu akan menjadi kelebihan kita. Kita bisa melihat lebih rinci, kita memiliki sudut pandang yang lebih luas, teman-teman, melihat hal ini. Ini hanya sebagian akun yang saya ceritakan saja. Belum lagi kalau kita bicara soal aktiva tetap. Kalau kita lihat laporan keuangan audited, itu aktiva tetapnya itu langsung aktiva tetapnya berapa, penyusutannya berapa. Ya, langsung dikurang dapat hasilnya. Kalau kita, teman-teman, kita belajar lebih detail. Kita belajar metode penyusutannya. Bagaimana metode penyusutan yang dipakai? Apa garis lurus atau saldo menurun? Kita tahu, ya. Sehingga kalau ada aktiva tetapnya yang aneh, kita langsung tahu, teman-teman. Karena kita belajar metodenya. Bahkan kita bisa menghitung sendiri bagaimana mereka mencari perhitungan aktiva tetapnya. Dan masih ada banyak banget akun-akun yang lain. Kita tidak hanya melihat sekedar nama akun tersebut dan nominalnya, ya, atau naik atau turun. Memang kita ada melihat hal tersebut, tapi kita memiliki sudut pandang yang lebih luas dibanding orang-orang yang langsung belajar laporan keuangan tanpa belajar tahap-tahap akuntansi. Dan itulah kelebihan kita yang tidak bisa dimiliki oleh orang yang tidak belajar akuntansi secara step by step. Bukan berarti saya mengatakan bahwa mereka itu nggak bisa baca laporan keuangan ya, karena nggak menguasai step by stepnya. Tapi kita harus sepakati, teman-teman, dan kita harus akuin bahwa sudut pandang kita dengan sudut pandang mereka pasti kita jauh lebih luas, teman-teman. Apakah itu menjadi sebuah kelebihan bagi kita? Ya, pasti. Tapi apakah itu menjamin bahwa kita bisa menganalisa lebih baik? Belum tentu, teman-teman. Nah, itu kembali lagi ya. Itu yang harus saya garis bawahi. Tapi at least itu adalah sebuah kelebihan. Nah, itu adalah kelebihan kita pertama, teman-teman. Kelebihan kita kedua apa? Kalau kita belajar akuntansi dengan baik dan benar dibanding orang yang langsung masuk laporan keuangan misalnya, atau belajar yang acak-acak. Tentu, ini juga hampir sama dengan poin pertama. Poin pertama, mungkin mereka itu bisa mengkaji dengan baik dan benar laporan keuangan audited. Ingat, audit itu juga bagian dari akuntansi. Itu berarti sudah dicek oleh audited, udah benar, baru sisa dikaji saja ya. Dalam arti angka-angkanya sudah pas lah, kalau opininya wajar ya. Sedangkan kita yang sudah belajar akuntansi, ya, apalagi yang sudah bisa menyusun laporan keuangan ya, yang sudah terbiasa lah. Ketika kita dihadapi laporan keuangan non-audited, nah ini non-audited nih, tentu ilmu kita dengan ilmu mereka yang terbiasa baca laporan keuangan audited yang sudah disajikan dengan baik dan benar akan berbeda, teman-teman. Kita mudah banget membedakan mana sih laporan keuangan asli, mana sih laporan keuangan palsu. Pasti, teman-teman, pasti gampang banget. Kita sebagai seorang yang udah pernah belajar akuntansi, yang udah terbiasa jurnal dan lain sebagainya, kita tahu banget ini pasti palsu dan ini pasti asli. Kita nggak akan mudah dibohongi oleh nilai piutang yang terlalu besar. Kenapa? Karena kita bisa mencek ya umur piutangnya, utang juga sama ya, kas, terus persediaan kita bisa cek kartu stok, kita sudah belajar kartu stok dan lain sebagainya. Aset tetap kita tahu penyusutannya bagaimana ya, biaya-biayanya, penjualannya ya. Kalau ada biaya besar kita bisa minta bondnya, kita minta pertanggungjawabannya dan lain sebagainya. Kita tahu semua prosedurnya, teman-teman. Kita tidak hanya melihat dari angka saja. Kalau orang yang langsung belajar laporan keuangan, dia itu pasti akan mudah terkelabui. Bukan berarti dia bakal terkelabui langsung ya. Enggak, pasti dia juga mencari riset. Tapi kembali lagi ke pandangan. Vision kita pasti lebih lebar, teman-teman. Vision kita itu pasti lebih luas ya. Karena kita sudah belajar step by step ya, teman-teman. Itu sebabnya kenapa di video saya itu banyak banget video yang mengajari step by step. Dan ya bagi sebagian orang mungkin ini membosankan ya. Tapi teman-teman harus tahu kenapa saya itu menekankan di dasarnya. Karena inilah tujuannya, teman-teman. Teman-teman akan memiliki pandangan. Dan memang akuntansi itu hanya seperti begitu, teman-teman. Kalau ada akuntansi yang mempersulit, ya mungkin itu case-case-nya yang susah. Tapi bukan berarti akuntansinya yang susah. Tapi ini menjadi melenceng, tapi kita kembali lagi ya ke topiknya ya. Intinya itu ya. Kalau laporan keuangan audited, mungkin mereka masih sama lah secara sistem analisa. Tapi kalau udah masuk laporan keuangan non-audited ya, apalagi kalau kita mau beli suatu perusahaan, kita mau mengakuisisi satu perusahaan, nah ini sudah menjadi berbeda ceritanya. Pasti kita memiliki pandangan yang lebih luas. Kalau dibilang soal lebih unggul ya mungkin saya nggak berani bilang lah, karena pasti setiap orang punya pandangannya masing-masing ya. Karena kan kalau kita mau membeli suatu perusahaan, mau mengakuisisi suatu perusahaan, enggak sekedar melihat nilai bukunya saja, tapi juga perlu melihat prospek usahanya juga, teman-teman ya. Tapi mungkin secara akuntansi, dalam melihat nilai bukunya, dalam melihat sistem pencatatannya, kita pasti lebih unggul ya dari sisi administrasi dan lain sebagainya. Nah itu, teman-teman ya. Dan itu adalah sebuah kelebihan kita. Intinya itu adalah poin 1 dan poin 2 itu adalah tingkat waspada kita pasti kita lebih tinggi dan kita itu lebih berhati-hati. Nah, kata kuncinya berhati-hati, teman-teman. Oke. Ini sudah 2 poin, teman-teman ya. Dan 2 poin ini mungkin sama-sama dari sudut pandang investor lah ya. Terus apakah ada lagi, teman-teman, kelebihan lain kita yang belajar akuntansi dengan baik dan benar ya? Tentu ada, teman-teman. Dari sisi
owner usaha lah ya. Dalam arti gini teman-teman, sekarang webinar itu kan sering bahas saham ya, bahas saham, seolah-olah kita itu semua harus jadi investor, harus fasih atau harus mahir baca laporan keuangan. Tapi jujur saja teman-teman, saya mengatakan, saya itu tidak pernah memaksakan semua orang itu harus menjadi investor, atau saya itu tidak pernah memaksakan semua orang itu harus menjadi karyawan, ya karyawan akuntansi misalnya. Justru hidup kita itu kan ceritanya beda-beda ya, kita semua memiliki jalan hidup masing-masing. Nah, bagaimana untuk orang yang mau jadi pengusaha? Nah, ini juga sama teman-teman, ini juga nggak kalah penting. Orang yang belajar akuntansi dengan baik dan benar, misalnya step by step, dia itu pasti tahu bagaimana sistem pembukuannya. Karena kan dia itu sudah terbiasa teman-teman membuat laporan keuangan. Karena kan dia itu sudah tahu teman-teman bagaimana siklus akuntansi. Nah, untuk orang yang biasanya hanya tahu laporan keuangan saja, dia tuh pasti bingung teman-teman. Bagaimana cara nyusun laporan keuangan? Karena dia nggak tahu bagaimana sih cara nyusun laporan keuangan ini. Apakah dari kas itu kita listkan semua ya? Kita nggak pakai jurnal, langsung taruh di kas misalnya di neraca gitu. Terus nanti utangnya berapa, taruh di situ. Piutangnya berapa, taruh di situ. Jangan salah teman-teman ya. Ada orang yang bisa baca laporan keuangan, pola pikirnya seperti begitu. Karena dia nggak tahu sistem jurnal dan buku besar. Sedangkan teman-teman yang baca akuntansi dengan baik dan benar, itu pasti tahu bagaimana cara menyusun laporan keuangan. Tentunya dari jurnal ya. Dari jurnal, AJP, buku besar, neraca saldo, pindah ke laporan keuangan. Nah, ini kan menjadi sebuah pembeda teman-teman. Bagaimana kita yang belajar akuntansi yang baik dan benar dengan orang yang belajar akuntansi itu secara acak. Ya, itu kan menjadi kelebihan teman-teman. Teman-teman juga tahu ketika teman-teman harus membuat keuangan untuk usaha teman-teman, mana teman-teman menjadi pengusaha, teman-teman juga bisa membuatnya teman-teman. Karena teman-teman sudah belajar baik dan benar. Dan untuk orang yang misalnya belajarnya secara acak-acak, pasti dia itu minta tolong jasa konsultasi misalnya, atau jasa pembukuan, atau konsultan keuangan misalnya untuk membuat sistemnya. Sebenarnya nggak masalah kita minta tolong konsultan keuangan buat sistemnya, tapi ya kita itu harus belajar dengan baik dan benar juga. Kenapa? Karena kalau kita hanya mempercayakan satu orang, ya tolong dong buat sistem perusahaanku, pembukuannya gini. Takutnya kalau misalnya kita hanya mempercayakan orang tersebut dan kita nggak paham apa yang dikerjakan, ini bisa menjadi sebuah kecurangan atau fraud. Dan sudah sering ya ini teman-teman saya jelaskan di video saya ya. Jangan sampai kita itu menjadi pengusaha, kita nggak tahu apa yang dikerjakan oleh karyawan kita. Karena ini bahaya teman-teman. Nanti mereka itu bisa korupsi dan lain sebagainya. Intinya ya, seperti yang saya katakan ya, kita itu memiliki banyak kelebihan yang mungkin tidak kita sadari teman-teman. Dan akan kita sadari mungkin kalau sudah tiba waktunya ya. Dan mungkin di video kali ini saya hanya reminder saja, mengingatkan teman-teman bahwa kelebihan teman-teman itu banyak banget ketika teman-teman belajar akuntansi dengan baik dan benar. Semoga teman-teman nggak lupa atas kelebihan teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman down. Saya sudah kuliah 7 semester, saya sudah kuliah 8 semester, saya sudah S1, saya nggak tahu apa kelebihan saya. Teman-teman punya kelebihan, cuma teman-teman belum sadar saja teman-teman ya. Mungkin itu teman-teman video dari saya. Mohon maaf teman-teman jika ada banyak kekurangan ya. Mohon maaf jika lama uploadnya. Ya memang lagi pada sibuk sih teman-teman, maaf ya. Lagi banyak kerjaan. Dan mohon maaf banget jika masih ada salah kata. Kalau teman-teman punya ide atau teman-teman punya masukan juga, atau teman-teman juga punya referensi lain atas kelebihan kita sebagai orang yang pernah belajar akuntansi, teman-teman juga boleh taruh di kolom komentar. Jadi nanti mungkin kita bisa sharing di kolom komentar ya. Apa sih menurut teman-teman kelebihan kita ya, yang pernah belajar akuntansi dengan baik dengan benar dibanding orang-orang yang dari jurusan lain misalnya yang tahu laporan keuangan gitu ya. Mungkin teman-teman boleh sharekan di kolom komentar. Nanti kita sharing lah ya. Mungkin itu dulu teman-teman video dari saya. Saya William Basri, kita berjumpa di video selanjutnya. Dadah!